Hai, saya Apriliani Rarung, NIM 1810110525, mahasiswa Farmasi Universitas Samratulangi. Nah, saat ini saya akan memberikan edukasi efek samping obat metimasol. Selamat menonton! Yang pertama, karakteristik obat. Di dalamnya ada golongan, sediaan, indikasi, dan mekanisme kerja. Untuk golongan, metimasol ini adalah golongan obat antitiroid yang digunakan untuk menurunkan produksi hormon tiroid pada penderita hipertiroidisme atau pada penderita yang memiliki hormon tiroid yang berlebihan. Selanjutnya, sediaan. Obat metimasol ini hanya tersedia dalam bentuk tablet. Nah, di sini adalah contoh dari obat metimasol. Di sini ada obat tirosol. Untuk dosis dan cara penggunaannya harus mengikuti saran dari dokter. Untuk dosis pada orang dewasa, dosis ringan 15 mg per hari dibagi menjadi 4 kali sehari. Untuk dosis sedang 15-30 mg per hari dibagi menjadi 4 kali sehari. Dan untuk dosis parah 60 mg per hari dan dibagi juga 4 kali sehari. Untuk dosis anak, dosis awal yaitu 0,5 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan anak dan dibagi menjadi 4 kali sehari. Untuk dosis maksimal 30 mg per hari. Selanjutnya, indikasi. Yang pertama, pengobatan hipertiroidisme, terutama pada pembengkakan tiroid yang sedikit maupun besar pada pasien dalam usia muda. Yang kedua, untuk persiapan operasi pada penyakit hipertiroidisme. Dan yang ketiga, persiapan pasien hipertiroidisme untuk rencana pengobatan radioiodin. Selanjutnya, mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari metimasol yaitu untuk menghambat kerja enzim tiroid peroksidase dan untuk mencegah pembentukan hormon tiroid. Namun efek ini tidak memiliki konversi pada T3 dan T4. Obat ini digunakan secara peroral dan hampir terabsorpsi sempurna di dalam saluran pencernaan. Kedua, deskripsi efek samping obat. Efek samping obat dari metimasol ada reaksi alergi kulit seperti gatal, kemerahan atau ruam, ada mual muntah, vertigo, nyeri epigastrik, kehilangan indera pengecap, ada rambut rontok, embriopati metimasol, sakit kepala, mialgia, mengantuk, ada pruritus, neuritis, ada edema, astralgia, dan limfadenopati. Efek ini dapat terjadi seminggu hingga sebulan dari pengobatan, namun efek ini dapat hilang dengan sendirinya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus dari penggunaan metimasol pada ibu hamil. Jurnal yang saya pakai yaitu berjudul Agenesis kantung empedu bersamaan dengan embriopati metimasol. Contoh kasusnya yaitu ibu dari seorang neonatus laki-laki telah menggunakan metimasol untuk mengatasi hipertiroidisme sampai kehamilan diketahui pada usia kehamilan 7 minggu. Ultrasonografi pada usia kehamilan 12 minggu 4 hari menunjukkan janin mengalami lesi krisik di daerah pusar. Anak tersebut lahir pada usia kehamilan 38 minggu 5 hari. Saat lahir ada omvalocele, omvalomesenterik, fistula, dan cacat kulit kepala. Anak itu didiagnosis dengan embriopati metimasol. Ultrasonografi tidak dapat mengidentifikasi kantung empedu, jadi operasi darurat dilakukan untuk omvalocele dengan fistula omvalomesenterik. Usus termasuk fistula omvalomesenterik direseksi. Tes darah pasca operasi menunjukkan hipotiroidisme, jadi pasien diberikan levotiroxin. Meskipun MRI tidak mendeteksi kantung empedu, MRI menunjukkan dilatasi saluran empedu.
Hipotiroidisme dapat dikendalikan dengan baik oleh obat levothyroxine, sehingga pasien dapat dipulangkan dengan follow up. Di sini terdapat gambar yang pertama ultrasonografi janin pada usia kehamilan 12 minggu 4 hari. Ada lesi kistik di daerah pusar janin. Sedangkan gambar kedua ada temuan fisik saat lahir, yaitu omvelosel dengan fistula omvelomesenterik yang menonjol keluar dari umbilikus dan terdapat kulit kepala yang cacat. Ketiga, penyebab terjadinya efek samping obat. Dengan melihat kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyebab terjadinya efek samping obat yaitu karena ibu hamil menggunakan obat metimasol pada masa awal kehamilan untuk pengobatan hipertiroidisme. Yang keempat, bagaimana memonitoring atau pengawasan terhadap efek samping obat. Dengan melihat contoh kasus, maka obat metimasol diberhentikan pada ibu hamil tersebut dan digantikan dengan pengobatan hipertiroid yang lain, yaitu kalium iodida. Kemudian pada pasien anak, pasca hari keempat operasi, tes darahnya menunjukkan hipotiroidisme, sehingga diberikan dengan obat levothyroxine. Hipotiroidisme dapat dikendalikan dengan baik dengan obat levothyroxine, sehingga pasien dapat dipulangkan dengan follow up rawat jalan untuk agenesis kantung empedu, sehingga 6 bulan kemudian pasien tersebut tidak menunjukkan gejala apapun. Tetapi tindak lanjut jangka panjang dengan hati-hati perlu dilakukan karena kemungkinan manifestasi dewasa dari koledokolistasi atau tumor ganas bilir yang disebabkan oleh kolestasis. Yang kelima, informasi yang dapat disarankan atau direkomendasikan jika terjadi efek samping obat tersebut. Jika terjadi efek samping obat tersebut, segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Dan sangat disarankan untuk memeriksa kadar hormon tiroid pada ibu hamil yang memiliki gejala penyakit tiroid atau sedang menggunakan obat antitiroid, misalnya metimasol. Thanks for watching. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat.